Lah, akhirnya geger ya. Baru kemarin saya buat sebuah video bahwa kepala MBG sudah dipecat Pak Prabowo. Ternyata hari ini benar-benar terjadi. Apakah ini kebetulan atau bagaimana? Jadi lihat video sebelumnya, ini dia. Mungkin di pojok itu ada. Dan teman-teman semua, apa yang terjadi ketika Pak Prabowo mengambil langkah tegas? Makanya gue udah bilang, kalian tuh jangan apa-apa menyalahkan pemimpin. Apa-apa jangan menyalahkan pemimpin. Dan apa-apa jangan menyalahkan pemimpin. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Karena Pak Prabowo walaupun dengan teknik yang mungkin menurut Anda dia seorang presiden yang tidak peduli dengan rakyat, tapi sebenarnya dia itu sangat peduli dengan rakyatnya. Lihat, dia pernah menangis karena rakyatnya. Bantuan Anda sangat dirasakan. Dia pernah bertempur demi rakyatnya, 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi dan alhamdulillah sekarang menang. Dan sekarang Pak Prabowo punya waktu untuk membuktikan segalanya. Dan di sini setelah Dadan ini sudah dipecat dan keluar, saya sudah menduga kok jadi kepala BGN-nya kok laki-laki sih. Aturannya kan perempuan yang tahu bagaimana keluhan anak-anak pada khususnya. Yang paling menyebalkan di sini yang membuat saya senang juga sih di sisi lain, dikarenakan Dadan ini kan sosok penipu. Laporan 19.000 sapi dipotong setiap harinya. Wow, ini benar ya, kalau dapur MBG 19.000 jadi 19.000 sapi setiap hari. Dan kenyataannya apa? Udah mentok-mentok sih ayam potong ya, telur, tempe, dan sedikit sayur. Itu yang terjadi. Nah, kita tidak mau usut bagaimana dia korupsi. Nanti akan terbongkar ke depannya kejahatan setelah ini sudah menjadi keputusan Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo untuk hal ini, karena kita berharap sih semoga ke depan lebih sehat lagi makanan ini. Kita tidak mendapatkan vitamin tambahan lagi. Apa itu vitamin tambahan? Ya seperti video ini. Bagaimana MBG ini? MBG Taliwang, aduh ada ulatnya. Kocak guys, kocak. Masa katanya ada MBG ada uletnya itu gara-gara anak itu makan di bawah pohon. Kalau gitu anak-anak, yuk kita makan di bank aja biar keluarnya duit. Atau apa tuh? Atau di tukang bunga kali ya, biar makanannya ada bunganya. Nah itu, lihat apa vitaminnya. Ulat melompat-lompat dari piring. Makanan dah busuk, itu yang terjadi. Bahkan beracun. Aneh sih, kok bisa makanan beracun? Tapi Pak Prabowo merespon dengan bangga bahwa ya yang keracunan paling berapa lah kan, tapi yang tertolong masih banyak. Itu positifnya sendiri seperti itu. Tapi karena sebagai pemimpin yang dewasa, yang baik, yang benar-benar lihai dalam meneliti sesuatu, Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. dia nggak langsung pecat ketika itu makanan beracun, nggak langsung pecat, tapi ambil dulu kesimpulannya mana, ambil dulu dari mana. Dan nggak mungkin lah makanan itu beracun langsung dari kepada PGN, otomatis bawahannya. Tapi yang kita harap sekarang memang sih untuk waktu yang sangat dekat ini, mungkin ya makanan kita ini akan, kita bukan kita, anak, makanan anak-anak ya mungkin akan lebih rapi lagi ya, mungkin kawan nasinya baru, lebih steril. Tapi ya saran, bukan saran, masukan saya kepada kepada ibu nih ya, yang kepala BGN baru, minimal lah ya, kalau yang kepala-kepala dapur yang memang bejat juga. Bejatnya di mana? Ya mungkin dana-dana juga digelenterkan sama orang bawahan. Ini mah parah, orang kalau udah dibeli jabatan itu udah buta, wah asli. Harus dicek juga itu ya kepala dapurnya, karena mereka itu dalangnya. Dari atas mah nggak masalah, tapi di bawah itu harus dibersihkan. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Luar biasa itu. Tapi Pak Prabowo ini, lihat pandangannya, luar biasa itu. Dalam hatinya luar biasa keahlian Anda dalam menipu saya. Nah seperti itu. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari
dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Nah, oke, di sisi lain dia lolos menipu Pak Prabowo. Tapi bagaimana dengan ibu negara? Anda tahu kan siapa ibu negara kita? Dan saya tidak mengungkapkan hal itu. Yang pasti kita pasti yang namanya ada bapak pasti ada ibunya. Dan kembali lagi kita ke 19.000 sapi dipotong setiap hari. Itu yang terjadi dan alhamdulillah sekarang sudah dilengsarkan. Tapi kita nggak mau fitnah kepada apapun. Nah, yang pasti dikarenakan sudah setahun setengah juga menjabat, udah lumayan ya. Tapi sebenarnya sayang juga. Tapi terima kasih kita untuk Bapak Dadan ini yang sudah mempelopori dan memimpin dengan baik. Artinya walaupun ada sedikit keracunan itu mungkin kelalaian kepala dapur cabang. Kepala BGN dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi sertifikasi halal. Indonesia Corruption Watch atau ICW resmi melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional dan perusahaan penyedia jasa PT BKI ke KPK atas dugaan korupsi sertifikasi halal untuk program MBG tahun 2025 dengan potensi kerugian negara mencapai 49,5 miliar rupiah. ICW menemukan 4 kejanggalan utama, mulai dari dasar hukum yang janggal, pemecahan paket proyek untuk hindari tender, perusahaan pinjam bendera, hingga markup harga yang gila-gilaan. ICW tegas menolak keterlibatan penegak hukum lain dan mendesak KPK turun tangan karena adanya dugaan konflik kepentingan. Kepolisian dan juga kejaksaan terafiliasi dengan yayasan SPPG dan memiliki SPPG begitu. Jadi ketika diberikan kewenangan penegakan hukum kepada kepolisian dan kejaksaan, maka kami tidak yakin bahwa prosesnya imparsial. Mari kita kawal langkah tegas KPK untuk... Oh, ternyata baru saja kita bahas ya. Kita tidak mau mengusut hal tentang korupsinya. Ini udah mulai ada gambaran nih, sudah mulai terbuka. KPK sudah diminta untuk mengusutnya dan sekarang daripada nanti keteledor dia lebih jauh dan orang semakin menggosip beliau, lebih baik Pak Prabowo sekarang melengsarkan secepat mungkin dan itu mungkin ada maaf baginya. Tapi ketika itu tidak begitu banyak dimakan olehnya dan kita sudah terang menderang bahwa sekarang dengan kepala BGN baru mari kita lihat sosok dan bebenguknya ya. Untuk selanjutnya Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru tanggal 2 Juni tahun 2026. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras. Ya, terima kasih kerja keras ya. Ini di dalam Tetap membangun berterima kasih dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden... Nah, itu. Berarti sekarang ini sudah ditangani oleh ibu-ibu ya. Itu memang udah wajar sih, masa sih kepala BGN-nya laki-laki sih ya. Itu udah rawan korupsi. Tapi gua yakin ya kepada Ibu Nanik, selamat bertugas Ibu Nanik S. Deyang ya dengan wakilnya. Nanti kalau Ibu memang sudah memberikan kepada anak-anak kita nanti telur, mungkin kurang budget atau menghemat anggaran, tidak masalah, tapi minimal jujur kan sama Pak Presiden, laporan yang benar. Tapi ini ada netizen yang memberikan sebuah tanggapan bahwa walaupun udah dipecat usut dong walaupun udah dipecat usut dulu dong itu KPK, diusut dulu itu kepala BGN yang sebelumnya. Dan
Kita nantikan nanti bagaimana akan ada isu baru nih benar ya, barang yang kan triliun yang dikelola oleh mereka, tapi di kampung-kampung cuma dapat telur doang setiap hari, dan bahkan ada tuh pernah cuma buah aja itu, karena setiap hari sisa-sisa yang mereka makan juga saya sering makan, dan itu yang terjadi. Bukan artinya saya menggosip, tidak, tapi itu memang kenyataan. Ya mungkin kita masih terima ya dengan mungkin cuma nasi goreng yang nggak ada rasanya, mungkin dengan buah yang sedikit tidak segar lagi, sudah layu, dan dengan sayurnya mungkin masih mentah, dan dengan mungkin sedikit tempe yang kurang mantap dalam masakannya. Tapi yang paling kita berterima kasih kepada Dadan sebelumnya, kepada Pak Dadan, terima kasih sudah memberikan kami ulat yang berproteinnya tinggi, dan itu terima kasih. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa nanti akan mengadili Anda ketika Anda harus bertanggung jawab telah merusak, memberikan makanan gak layak nih kepada anak-anak. Yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya. Wow. Ya, nah, merinding kita. Banyak juga yang bohong. Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload. Wow. Tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Mantap, Bu. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Masalahnya mereka pada nggak tahu SPPG di mana. Ya tahu, malah nggak tahu di mana. SPPG itu kan ada aturannya, nggak ada jauh-jauh. Hanya kan aturannya 20 menit dari sekolah. Nggak mungkin nggak mengetahui. BGN menjamin kalau ngupload di medsos akan aman, nggak didatangi? Aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Ada pernah ada nggak? Kemarin di Salatiga. Mana? Kamu nggak lapor mana? Nggak ada. Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan. Kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Wow. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya. Oh iya juga sih ya, nanti akan ada orang nih ya, pastilah akan ada buzzer nanti yang mau menjatuhkan nanti video yang sudah dikerjain oleh Pak Dadang ini. Nanti diunggah nih dengan atas nama kepala dapur yang baru Ibu ini nanti ya, dan artinya nanti kalian bisa upload saja itu kalau ada ulat, laporkan dapurnya di mana, kalau bisa tahu kalian daerahnya di mana dan siapa kepala dapur itu, dan tutup aja itu dapur, dan otomatis kepala dapurnya nanti akan diganti ketika dapur itu buka lagi. Dan kita tunggu saja bertugas kepada Ibu ini. Artinya sampai jumpa di video selanjutnya.